Akibat kecanduan game online, seorang pelajar sekolah dasar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, bolos sekolah selama 3 bulan. AN, pelajar kelas 6 sekolah dasar, telah 3 bulan terakhir menghabiskan kesehariannya tertidur di rumahnya. Bersebelasan anak di bawah umur menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anak-anak itu mengalami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Emosi mereka pun menjadi tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Nurul Ajizah dengan NIM 22060074, kelas A1 PGSD 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai suatu kasus kecanduan game online pada anak dan kaitannya dengan teori perkembangan dalam psikologi pendidikan. Kecanduan game online yang terjadi pada anak merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap permainan online, sehingga hal tersebut tentunya dapat berdampak dan juga berpengaruh pada aspek psikologis anak. Misalnya pada kognitif, anak dengan kecanduan game online dapat kehilangan waktu untuk kegiatan belajar dan eksplorasi dunia nyata, sehingga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga daya konsentrasi anak menjadi terganggu. Kemudian, emosional anak. Anak sering menunjukkan ketergantungan emosional pada game sebagai cara untuk menghindari stres. Namun sebenarnya itu dapat memicu kecemasan, frustasi, bahkan depresi ketika akses game dibatasi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari video sebelumnya di mana 11 anak memasuki rumah sakit jiwa akibat kecanduan game online. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan bagaimana teori-teori perkembangan dalam psikologi pendidikan itu dapat menjelaskan kasus terkait dengan kecanduan game online pada anak. Mulai dari teori perkembangan kognitif, teori perkembangan psikososial, teori perkembangan sosiokultural, dan teori perkembangan behavioristik. Yang pertama, teori perkembangan kognitif biasa. Pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap operasional konkret, di mana anak mulai belajar berpikir secara konkret atau nyata. Namun, kecanduan game online ini dapat menghambat kemampuan anak dalam berpikir secara logis terhadap hal-hal di dunia nyata, karena anak lebih banyak terpapar dunia virtual. Nah, solusi untuk kecanduan game online berdasarkan teori perkembangan kognitif, diantaranya yang pertama, aktivitas dunia nyata. Libatkan anak dalam permainan dunia nyata yang melibatkan berpikir logis, seperti misalnya bermain catur, menyelesaikan teka-teki, maupun eksperimen sains secara sederhana. Yang kedua, pendampingan belajar. Orang tua atau guru dapat membantu anak dalam mengaitkan pengalaman bermain game terhadap pelajaran di sekolah. Misalnya, dengan menghubungkan konsep strategi game dengan pelajaran matematika. Yang kedua, teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Menurut Erikson, pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap industri versus inferioritas, yang dimana mereka berusaha kompeten dalam keterampilan yang mereka pelajari. Anak dengan kecanduan game online mungkin merasa lebih kompeten di dunia virtual dibanding dengan dunia nyata. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa inferioritas atau perasaan tidak mampu jika mereka merasa tertinggal dalam kegiatan sosial maupun akademik. Nah, solusi berdasarkan teori perkembangan psikososial untuk mengatasi anak dengan kecanduan game online, diantaranya yang pertama, berikan tantangan yang realistis. Misalnya dengan memberikan tugas atau proyek sesuai dengan kemampuan anak, sehingga mereka merasa berhasil dan juga percaya diri. Yang kedua, kegiatan kelompok. Ajaklah anak untuk mengikuti kegiatan sosial, seperti misalnya di sekolah terdapat ekstrakurikuler. Kemudian juga ajak dengan permainan kelompok yang dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri di dunia nyata. Yang ketiga, teori perkembangan sosiokultural Lev Vygotsky.
Vygotsky mengatakan bahwa interaksi sosial sangat penting untuk perkembangan anak. Anak-anak belajar banyak dari berbicara dan bekerja sama dengan orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya. Jika dikaitkan dengan kecanduan game online pada anak dengan kecanduan game online sering berinteraksi dengan dunia maya dibanding dengan dunia nyata, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dalam interaksi sosial yang nyata. Nah, solusi berdasarkan teori perkembangan sosiokultural untuk mengatasi kecanduan game online pada anak diantaranya ada dua. Yang pertama, aktivitas kolaboratif. Libatkanlah anak dalam proyek kolaboratif yang membutuhkan kerjasama, seperti misalnya membuat prakarya atau menyelesaikan tugas secara kelompok. Yang kedua, scaffolding atau pendampingan. Orang dewasa atau teman sebaya itu dapat membimbing anak untuk mempelajari keterampilan baru di luar game, seperti misalnya keterampilan membaca, menulis, atau bermain alat musik. Yang keempat, teori perkembangan behavioristik Skinner. Menurut teori behavioristik, perilaku anak dipengaruhi oleh penguatan yang mereka terima. Dalam game online, anak mendapatkan penguatan positif seperti adanya hadiah ataupun level baru setiap kali mereka bermain dengan baik. Jika dikaitkan dengan kecanduan game online, penguatan ini membuat anak ingin terus bermain untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan. Semakin sering mereka mendapatkan penguatan dari game, semakin sulit untuk berhenti bermain. Nah, solusi berdasarkan teori perkembangan behavioristik di antaranya, yang pertama, memberikan penguatan untuk aktivitas positif. Misalnya dengan mengganti penguatan dari game dengan penghargaan untuk kegiatan lain, seperti belajar atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kedua, atur sistem reward yang seimbang. Misalnya, anak mendapatkan waktu bermain game setelah menyelesaikan tugas sekolah atau membantu pekerjaan di rumah. Yang ketiga, pembatasan waktu bermain. Gunakanlah sistem waktu yang jelas seperti misalnya hanya memperbolehkan bermain game selama 1 jam setelah menyelesaikan tugas, atau dalam seminggu hanya dapat diperbolehkan 2 kali bermain game seperti hari Sabtu ataupun hari Minggu. Nah, kecanduan game online pada anak itu tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada perkembangan psikologis mereka. Dengan memahami teori perkembangan dalam psikologi pendidikan, seperti teori perkembangan Piaget, Erikson, Skinner, dan Vygotsky, kita dapat merancang solusi yang tepat untuk membantu anak kembali pada jalur perkembangan yang sehat. Dengan memperkenalkan penguatan positif, anak dapat belajar untuk mengelola waktu dan fokus mereka dengan lebih baik. Selain itu, dengan pendampingan orang tua, pembatasan waktu bermain, dan kegiatan alternatif lainnya menjadi langkah kunci untuk mengatasi kecanduan game online pada anak. Waktumu lebih berharga daripada skor game. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.